Wah. Ngapa-ngapain? Setelah sekian lama bincang-bincang samudra terhenti di tengah jalan. Berhenti ya? Akhirnya bincang-bincang samudra sudah naik kelas. Toganya sudah ditaruh, kita menjadi safety people. Pakai helm. Helmnya ada lagi satu. Yang saya nggak pakai. Sat. Jadi kali ini kita kedatangan tamu tidak jauh-jauh dari teman saya sendiri. Ini adalah Adit. Gitu doang dong. Iya. Bisa ngapa-ngapain lagi udah. Udah, udah, cukup. Nanti cut aja deh. Garing aja. Garing kali sih. Gimana Dit kabarnya Dit? Selama Baik, pandemi ini Dit? Baik Sam. Bekerja masih? Kerja masih. Kantong yang sakit dikit. Kenapa hati Anda tidak sakit? Oh, benar juga. Kenapa ya? Jadi ya, saya nih nggak tahu nih mau ngomongin apa sama Adit, tapi ya Random aja ya. random. Jadi kan selama COVID ini kan semuanya merasakan jatuh bangun nih. Tapi bagi saya Adit paling merasakan jatuh bangun dalam bangsat syuting. Jadi kan Adit nih merasakan bagi saya ya, entah itu di percintaan, di keuangan sampai jual ini itu ya. Ya, tahu sendiri lah ya. Ya. Pandemi namanya. Ya. Nah, ngomong-ngomong ini kehidupan nih. Ya. Menurut Adit nih sekarang ini apa sih kayak merasa kehidupan ini paling jatuh apa nggak? Apa sebelumnya pernah terpuruk seperti ini gitu? Kalau di bagian apa nih? Bisa di bagian apa nih maksudnya? Bebas. Pokoknya bagi saya ini kan COVID ini membuat semua orang nih jatuh, terpuruk. Ya. Bagi Adit, apakah Adit pernah merasakan hal yang sejatuh ini? Kalau bagi saya sendiri ya. Iya. Ini bukan namanya terpuruk jatuh. Oke. Namanya itu kayak tapel. Bisa diartikan kita. Aha, Kita ditarik mundur dulu nih. Habis Habis itu dihempaskan biar bisa lebih jauh lagi. Oke. Itu. Tapi Nah, dilemparnya kapan? iya kalau mau lemparnya jauh melambung tinggi. Kalau lemparnya uik gitu. ya udahlah ya gitu. Iya. Dan terpuruk soal cinta pernah atau tidak? Oh sangat bos. Kenapa ini kok bisa ini? Kayaknya dari dalam hati sekali ngomongnya ini. Mau yang dari yang kayak gimana nih? Diselingkuhin? Waduh. Dihianati teman sendiri? Ditusuk dari belakang berkali-kali? Saya sudah merasakan semuanya. Kenapa tempat ini panas? Ternyata hati Adit yang panas. Jadi coba ceritakan dulu satu-satu. Mulai dari mana dulu nih? Yang paling menyakitkan, yang paling levelnya paling rendah lah. yang paling rendah. Iya. Oke, yang paling rendah ya. Iya. Nggak usah bilang merah tapi ya. Iya, nggak usah. Kita tidak ada menjelek-jelekkan orang. Kita cuma cerita sharing aja ini. Ini ceritanya Adit pribadi dari backgroundnya dia aja. Oke, silakan ya. Emang penting banget kayaknya. Ya kan kita mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan gitu loh. Oke. Biar relate ya. Jadi gimana sih cara mengatasinya setelah mengalami hal itu gitu. Jadi teman-teman tuh misalnya dia Wah anjing. silakan. Dari mana nih? Mungkin dari Yang paling rendah. yang paling Adit ya. Yang paling ngerasa kayak ini udah saatnya untuk dewasa tapi kayaknya kok enggak gitu. Bangsat. Ada yang bersin gitu. Lalat siapa yang bersin ini? Sebelum Adit bercerita panjang nih, kita juga terima kasih untuk Mix Denim telah support. Mix Denim. Support Mix Denim. Tolong Mix Denim. Local Pride, Jimbaran, Bukit Kuta Selatan. Tolong. Sangat suportif sekali penontonnya. Jadi nanti akan Mix Denim ada di Shopee, kalian bisa cek di sana nanti. Barangnya cabe. Mix Denim. Yuk bisa yuk. Mix Denim adalah brand ngaco. Pada saat miskin tidak ada yang melihat, pas sugih banyak yang melihat. Jadi itu nanti lihat aja di Shopee untuk barang-barangnya dia yang terbaru karena sekarang ini udah habis. Nanti siapa tahu ada yang terbaru lagi. Yuk. Silakan cek. Diskon sampai berapa, Bos? Bosku. Sampai habis. Diskonin. Jangan. Oh, up to Gunung Agung. Si dagangnya bikin pusing nih bos. Ownernya Mix Denim memang Pokoknya anjing. di sana.
Pokoknya cek aja nanti di sana potongan harga nanti. Cek aja di sana ya di Shopee. Silakan Dit baca cerita. Oke. Mulai dari di saat saya ingin, jadi terlalu dalam ya. Jangan mulai dari situ deh. Kayak yang bully nangis. Oke. Mau cerita dari sana ya. Ya. Dari pengalaman saya yang kelihatannya rendah tapi kayaknya terlalu nusuk gitu. Oke. Di saat saya ingin beranjak menuju dewasa Oke. di dalam suatu hubungan gitu ya. Jadi sepertinya dialah orang yang satu-satunya nih yang bakalan bisa untuk selamanya gitu ya. Pokoknya Adit ini udah percaya sama. Oh iya betul sekali. Oke sih. Ya walaupun dalam yang dari awalnya sudah penuh dengan dilema, yaitu di mana beda tempat ibadah. Oh, ini beda agama nih kasusnya. Iya betul sekali. Oke. Betul sekali. Jadi kita udah tahu sama-sama beda agama, tapi tetap untuk mencoba. Dengan pintarnya saya mengikuti kata-kata teman saya yang sedang main game di pojokan. Dit, nggak apa-apa Dit, coba aja siram. Dia tuh kayak batu, nanti lama-lama pasti terkikis. Si pintar itu tidak terjadi sama sekali tampaknya. Boom. Ya lalu. Nah, setelah sekian lama, kurang lebih hampir 3 tahun. Oh, berarti hubungannya lah. Iya, nih. iya, masih sama-sama ego lah, masih sama-sama ingin tapi tidak bisa. Oke. Dengan bodohnya melanjutkan. Oke. Terus, Ini pesawat. bisa. Oh, jetku lagi lewat. Silakan lanjut. Oke, sampai di hampir 3 tahun. Di situ ngerasa kayak kok mulai berkurang dengan adanya tekanan dari pihak keluarga saya ya, tepatnya karena dia pun nyembunyiin juga ke keluarganya dari keluarganya gitu. Oke. Jadi keluarganya dia sama sekali nggak tahu nih, cuma kita berdua aja. Tapi keluarga tahu. Nah pada saat itu sampai di mana tadi ya? Keluarganya tahu. Oke, keluarga saya tahu. Setelah itu kayak kok dia malah nggak suka gitu ya sama orang tua apa namanya calon mertua nih. Kok malah nggak suka gitu kan? Harusnya kan gak make sense dong. Iya. Karena kan nanti akan nikah sama terus gitu. Iya kan. Nanti kan satu atap lah sama orang tua nanti kan gitu. Tapi kok dia nggak suka. Oke. Tunggu dulu, saya potong dulu sebentar. Oke. Kenapa seorang Adit ini tahu kok dia ini nggak suka sama? Karena dia ngomong sendiri soal. Oh ya, bagaimana dia ini? Dia bilangnya, aku nggak suka nih kalau di interview kayak gini ditanyain. Ya namanya orang tua ya kan. Iya. Mau tanya, nih orang tua kerja di mana? Orang tuanya dia ya. Orang tuanya kerja di mana? Backgroundnya apa? Kan biar tahu nih siapa nih yang diajak sama anaknya nih kan jalan keluar segala macam. Pulang nggak pernah pulang sebenarnya. Oh, jadi Aib saya terbuka lebar. Iya, oke. Itu kan kenakalan masa remaja. Ya, mas udah lewat. Namanya sejarah kan nggak bisa dilepaskan ya. Habis dimaafkan. Maafkan bapak ibunya Adit. Anaknya tidak pulang selama ini. Ya itu dah alasannya. Tahu sendiri lah ya. Habis itu? Setelah itu kayak ya udah mulai renggang dan dia juga udah mulai cemburu kayak segala macam kayak kok gak jelas nih orang nih kan. Emang dari awal pacaran cemburu tuh bukan suatu yang umum buat aku sendiri ya. Karena apa? Karena kayak buang-buang tenaga. Iya. Misalkan dia jalan sama orang nih. Oke. Dia nih nggak ngapa-ngapain tapi kita mikir yang aneh-aneh. Ya berarti kan yang capek siapa? Iya. Iya, saya sendiri dong. Makanya saya tidak berusaha untuk tidak cemburu. Semasih saya tidak melihatnya langsung. Seperti kenapa saya sangat seperti membawa acara ini. Salah sepertinya saya ngomong kayak. Bangsa. Ya sampai sana. Mending aku kamu aja kali ya. Iya, kamu Saya tuh kayak mau diinterview sama siapa gitu di Corbusier juga nggak bakalan kesini kayak ngomongin. Iya, kan aku Deddy Corbuzier. Wah, oke. Versi lokal. Anjing. Kenapa ada yang ini, woi? Habis itu? Nah, setelah itu mulailah nih ada yang namanya kebetulan aku sendiri kan kerja di bandara nih. Iya. Jadi ya adalah flight baru nih masuk. Oke. Flight si A. Jadi kita training selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu tuh dicari nilai yang paling bagus nih. Nilai yang paling bagus nanti bakal dikirim ke Jakarta. Nah, kebetulan saya tidak suka dengan flight itu.
bukannya tidak suka ya, bukannya tidak suka, tapi serak aja. kurang kayak nggak dapat gitu feelnya. Oke. Kurang gitu Ya, ya. vibe-nya di sana. Oke. Jadi nggak maksimal dalam diri yang keluar kan. Jadi, nah si apa itu guys? Apa itu? Ya, lanjut jangan didengar dia itu. Itu. Enggak sih. Anjing. Nah setelah itu akhirnya si dia dan 4 orang lainnya berangkatlah. Nah pada saat itu saya dengan sibuknya, kok saya lagi. Aku dengan sibuknya di bandara nih, kerja segala macam, nggak mikirin apa. Ya positif dong. Kan sama teman-teman nih urusan kerjaan, oke lah gitu. Ternyata di luar grup yang ada sayanya nih, ada akunya nih, saya lagi. Ada akunya. Itu nggak ada orang yang ngomongin soal mereka di sana. Apa yang mereka lakukan di sana? Iya, betul sekali. Ternyata dia itu mereka ya sudah jauh dari rasa pertemanan tuh udah Batas melebihi. pertemanannya udah lebih. Iya, udah lebih gitu. Kayak udah nempel-nempel Padahal segala masih macam. berhubungan sama Anda nih. Walaupun status ya masih ngambang ya. Oke. Karena sudah mulai ngambang. Oke. Ya aku sendiri sih biasa aja gitu. Cuma karena kan masih komunikasi segala macam. Ya janganlah kayak gitu. Itu pun juga sama lingkungan temen nih. Ya. Kan orang-orang bisa tahu nih kenapa dia seperti itu kan. Gitu. Ya di sana lah. Ada pada saat yang memang paling nggak enak. Waktu itu masih kerja nih, jam 12 teng, itu udah mau beres kerja. 12 siang. 12 malam. Oke, 12 teng 12 malam nih. Kan udah mau beres kerja, tinggal flightnya itu tinggal landing, habis itu boarding, berangkat. Nah, adalah teman satu nih, namanya si D. Manggil dah dia. oke. Si D ini manggil, Dit, sini Dit. Aku mau ngomong sama kamu sesuatu gitu dia bilang kan. Didudukin lah nih. Diomongin lah. Ternyata si dia di sana sempet entah nggak tahu ya benar apa enggaknya ya. Ya, Cuma ini kan ada dari yang konfirmasi pihaknya ya. Adit aja nih. Ya, ini cerita dari versiku sendiri. Jadi kok si ini udah mulai nempel nih dan si nah kan nyebut merek deh. Ya, nanti sensor bisa. Sensor tit. Si ini Ya. orangnya. Nah si ini orang nih tipenya dia nggak pernah gosipin orang, nggak pernah mentingin orang tuh nggak pernah, pokoknya ada mayem aja nih orang. Iya. Adalah pada saat ini semua nih berempat nih lagi main nih, lagi main kartu segala macam. Nah selingkuhannya ini entah bener selingkuhan atau tidak, dia di kamar ya sendiri. Jadi si satu orang nih si dia keluarlah dari kamar. Oke. Nah dan si satu orang ini yang tidak mau gosip-gosip dan segala macam yang ada mayem, Oke. dia ngomong lah, guys, kok aku diusir ya dari kamarku sama si dia, sama si selingkuhan ini. Jadi ya come on gitu loh. Pasti mereka main monopoli. Wow, oke, sangat seru sekali berdua di Positif kamar main sekali monopoli. pemikiranku. Wow. Nah seperti itu. Iya, habis itu. Ya, seperti itu. Jadi ya percaya nggak percaya dong. Tapi kan kayak ya masa sih gitu kan. Ya. Tapi nih yang membuat saya yakin, membuat aku yakin adalah ini orang nggak pernah gosipin, tapi kok dia bisa ngomong berarti itu benar. Oke. Di sana lah bukannya mau nyari empati kalian semua ya, tapi sana lah netes lah air mata saya. Oh, sampai netes tuh. Oh, Tapi iya sih karena udah terlalu lama juga ya. Ya bukan karena dia selingkuh ya. Selingkuh mah bodo amat, terserah. Kalau kamu memang pilihannya bukan dia lah, ya. buat aku ya sana lah pergi gitu. Cuma kok kamu bisa-bisanya masih komunikasi segala macam, tapi kok kamu bisa sama dia. Oke. Di situ sih kayak ngerasa tertipu, dibohongi. Kan tolol, kok setolol itu gitu loh. Padahal perjalanan Iya, sepanjang ini ini nih. berarti kita nih nggak saling kenal jadinya gitu. Iya betul. Iya sih. Nah, Sampurna tahu langsung ngerti lah. Ya. Kayak gitu. Nah di sana kandas lah semua. Aku nggak mau tahu lagi gimana dia keadaannya sekarang segala macam. Bodoh amat. Tapi kan satu kantor nih. Masih tetap Berarti masih saling sapa. masih. Kalau aku nyapa biasa, dianya tidak, dingin sekali. Entah kenapa. Oke, itu yang pertama tuh. Ya. Habis itu ada lagi? Nah ini yang paling berat ini Oke, sebenarnya. mungkin ini nih
Jadi sedikit tidaknya saya tahu nih ceritanya ini bagaimana. Mudah-mudahan nih si dia bisa nonton ini. Ini nih isi hatinya Adit. Cuma ya begitulah. Karena Anda tahu sendiri bagaimana keadaan Anda. Jadi Adit nggak bisa ngomong banyak. Jadi di sini nih media saya, ya bukan media saya sih, saya memediasi untuk Adit berbicara. Ya setidaknya kalaupun dia tidak berani berbicara di depan Anda, hey Anda, jadi dia berbicara di depan kamera saja. Bentar. Jadi temanya ini yang mau diangkat loh ini. Si anjing memang. Si anjing Anda. Anu mediasi saya dengan dia. Oke, silakan Adit. Ya, mulai dari mana dulu nih? Dari mulai kenal pertama apa udah langsung? Boleh, dari kenal pertama juga boleh. Ya, mulai ya sih. Ya singkat sih sebenarnya ya. Oke. Ini the real cinta pertama yang Bukan. Yang paling benar tuh kata-katanya. Ya. Dia memang bukan pacar pertama. Tapi saya yakin dia cinta pertama. Adit quote gitu. Anjing. Adit. Kenapa dia ngomong bacot tuh siapa, weh? Nanti isiin Adit 2021 gitu ya. Iya. Boleh. Disingkat. Biar quote of the day. Habis itu Nah, di sinilah. Ini dia kan senior sebenarnya. oke. Oh, Dia berarti udah- kamu baru masuk, dia udah ada di sana nih. Iya, kebetulan. Di tempat kerja yang sama dengan mantan-mantanmu itu. Ih, betul. Kenapa sekali. banyak anjing di sana? Bertebaran anjing liar sekali. Jangan-jangan singkatannya. Benar sepertinya. Mohon maaf. Jangan begitu, Cuk. Habis itu silakan. Nah, pada saat kita ketemu segala macam, ini kan dia 7 tahun nih kebetulan ya kerja di sana, udah 7 tahun ya. Dan aku sendiri 4 tahun di situ. Tapi kan ada 2 divisi nih. Yang namanya saudaranya perunggu sama premium. Nah, kita bilangnya premium ya, biar saru dikit lah. Nah, kebetulan aku yang di premium, dia yang di saudaranya perunggu. Otomatis kita nggak pernah ketemu nih selama itu. Nah, adalah di saat iseng aja nih nge-DM kan. Cuma bilang, kok relate gitu. Dia nge-post kalau nggak salah problematika pada saat di umur 20 tahunan gitu kalau nggak salah. Kok relate? Nah setelah DM segitu, kok dia panjang-panjang balasnya. Kok nggak ada pemberhentian nih pembahasannya. Kalau lebih baik ketemu nih gitu kan dalam hati. Akhirnya dia video call lah. Kita saling-saling cerita nih. Hari pertama ketemu. Nah ketemulah kayaknya HP-nya dia kebetulan juga waktu itu baterainya habis. Nah tanggung dong nih, masih cerita masih seru. Ya udah paksain nih, aku ketemu ya, aku kesana kayak gitu. Aku gituin lah. Iya boleh gitulah. Akhirnya dia kan awalnya sih dia nolak ya, karena kan baru kenal tapi segala macam, dia mungkin grogi gagu atau gimana kan. Aku sana lah, ketemu kebetulan di dagang ayam goreng yang jual CD. Pada tahu deh. Gimana? Nah di situ ngobrol tapi Selamat malam Bapak dagang ayam. Terima kasih. boleh masih ada kosong nih blank. Boleh kok di sini sponsorin. Oke, lanjut. Ya, setelah itu kita ngobrol lah nih, kok ceritanya kok makin seru nih. Tapi kok vibe-nya makin jelek. Harusnya kan cuma masak, belanja cuma satu, tapi berjam-jam kan nggak enak ya. Nggak enak lah sama yang jaga di sana. Akhirnya tak jalan lah. Yuk jalan yuk, kemana? Ya ke taman sana aja, nyari apa aja maunya di sana. Ya sekalian lah nyari cotton candy ya. Jadi sanalah ke Puputan. Aduh, tahu sendiri lah ya, banyak jualan di sana kan, ada cotton candy segala macam. Sampai lah di sana itu kurang lebih jam 5-an kalau nggak salah. Nah sampai di sana kita belanja, baru duduk naruh sandal, pantat di atas sandal. Kita ngobrol dari jam 5 itu sampai jam 9, hampir jam 9 sampai jam 8 gitu kalau nggak salah. Itu nggak berhenti yang namanya ngobrol. Itu pantatnya gede apa enggak? Wah, nilai sendiri Anda saya. ngomongin pantat. Anjing. Kenapa Anda fokusnya ke sana? Ya, habis itu. Setelah itu, kok ini seru nih orang kan? Akhirnya ngobrol kok cocok. Akhirnya setelah kalau nggak salah pulangnya itu masih ngobrol-ngobrol, chat segala macam panjang lebar kan. Akhirnya
setelah beberapa minggu kemudian ada waktu untuk keluar. Nah, udah seneng banget nih. Keluar jalan, maksudnya anjing. Keluar jalan, bosku. Jangan salah fokus, bosku. Habis itu. Minum dulu deh. Jangan. Habis itu. Ngapain ada? Siapa ngelempar tuh? Ngapain ada sapu terbang di sini? Apakah ada penyihir? Nah, seperti itu. Jadi ketemulah kita nih. Pertama kali kita jalan jauh itu ke Bedugul. Oh, udah sampai ke Bedugul? Iya. Entah kenapa rasanya vibe-nya kayak udah klik gitu kan. Kita jalan lah ke Bedugul nih. Ke Bedugul. Ngomong di sana kebetulan dia kan orangnya masih bisa supranatural lah ya. Oke. Jadi dia cuma ngelihat dari mataku sendiri. Dia nangis. Tak bilangin kenapa nangis. Ya aku cuma nggak kuat aja ngeliat penderitaanmu semua apa yang udah kamu lewatin kemarin. Oke. Dia, ngapain nangis? Dah, jangan nangis. Itu bukan tanggung jawabmu semuanya. Itu aku semua yang laluin udah lewat juga kok tadi. Kan? Akhirnya pulang dari sana dia merasa mungkin ya, merasa bertanggung jawab atas hal itu. Jadi dia waktu dia pulang nggak sengaja ngelihat itu. Iya, atas semua peristiwa yang sebelum-sebelumnya. Akhirnya dia bilang lah, tak pegang lah tangannya kan, masih sengguk-sengguk apa sih bahasanya, senggukan gitu ya. Nangisnya oh tuh dia masih nangisnya bahasa Balinya siksigan. Siksigan. Siksigan tuh Samura lebih ya pro dan saya siksigan nggak bisa. Oh Saya nggak pernah nangis. Oke. Di depan orang. Sebelumnya menangis sekali Anda. Habis itu? Gitu. Jadi pada saat pulang, saya pegang lah itu yang namanya tangannya dia kan. Saya pegang. Kok dia bilang ya? Ini udah dekat berapa hari ini? Itu masih di hari yang sama tuh, di minggu setelah. Masih di megang doang tangan ini, boy. Karena kan dia kedinginan atau segala macam kan, masih sunggukan nangis kan nggak enak ngeliatnya ya. Oke. Kita pegang sini, kita kan sambil nyetir. Waktu itu masih punya mobil ya. Sekarang miskin. Udah skip yang miskin. Ya, skip. Nah waktu itu tak pegang lah dan dia ngomong entah dia memang ngerasain yang benar-benar atau cuma dia ngerasa kayak bertanggung jawab. Dia ngomongnya waktu itu, kok aku ngerasa aman ya dipegang sama kamu kayak gini. Oke. Iya, tak jawab lah. Ya memang ini tujuanku sebenarnya, gitu kan. Anjing. Kenapa benar ya gitu? Weh, siapa yang ngomong tuh ya benar, weh. Setelah itu? Nah, setelah berapa hari kemudian gitu. Adalah saatnya kita ngomong serius nih, udah berapa kali jalan keluar sih. Ya, ke Kintamani. Kemana lagi ya? Ya mostly sih ke Kintamani sama Bedugul ya. Cuma ya adalah nih di saat dia momen entah kenapa dia baru ngomong, harusnya dia udah tahu tapi dia tuh baru ngomong sekarang gitu. Dia tuh bilang hubungan kan pertama tak tanya gini nih. Hubungan kita nih mau dibawa kemana gitu kan. Siapa nanya? Dia nanya nih? Aku yang nanya. Oke. Aku yang nanya. Udah sampai sejauh ini perasaan kita udah tahu nih. Udah sama-sama jauh, udah sama-sama dalam. Mau dibawa kemana nih? Nah dia nih tiba-tiba nggak bisa jawab. Kok nggak bisa jawab? Awalnya dia nggak mau bilang. Dia bilangnya bahas aja yang lain aja yuk, gitu kan. Loh kenapa ya? Dia, akhirnya masih dalam suasana hening. Tiba-tiba aku ada kepikiran bilang ada yang dijodohin nih segala macam. Nah akhirnya dia situ di saat aku ngomong dijodohin, dan dia ngomong lah kenapa dia nggak bisa ngejalanin nih sejauh mana gitu. Karena dia ternyata dijodohin guys. Oh masih ada dijodohin gitu yang sekarang? 4.0 katanya loh hari sampai hari ini ya 4.0 katanya ya. Tapi masih ada yang jodohin bos. Oh habis itu. Nah itu lah. saya mau nanya sedikit nah. Ini kan anda nih sudah Adit kan udah tahu nih dia mau dijodohin nih. Jadi sebelum oke lah dijodohin itu kan udah 50-50 lah jadinya gitu. Iya. Ini perjuangan Adit nih biar tidak jadi nih perjodohannya, biar jadi 100% tidak jadi gitu misalnya. Apa nih udah sejauh ini? Ya pas itulah. Pada saat itu. Maksudnya untuk aku sendiri apa untuk kita aku untuk sama dia? Berdua, iya. Biar misalnya kan Adit udah tahu nih. Aku ini lo dijodohin. Gimana caranya nih biar kamu tuh nggak dijodohin gitu maksud? Kalau itu susah sih ya, karena aku sendiri nggak tahu jawabannya. Karena kan sampai sekarang tidak jadi. Habis itu?
ngapain celana dalam anjing, ngapain celana dalam. Nah, habis itu dia ngomong lah, cuma apa ya, si yang jodohin ini, yang mau dijodohin ya maksudnya ya, dia nih terus datang ke si dia nih, datang, padahal sedangkan dia itu nggak mau kalau dia itu datang. Tapi entah kenapa kok kayak ada yang ngerasa janggal gitu ya. Karena kan udah tahu sama-sama dalam nih perasaan berdua ya. Kok dia nggak mau ngenalin aku ke orang tuanya loh. Padahal kalau misalkan bilang karir ya, sama loh aku sama dia. Gitu. Mungkin bisa lebih loh nanti gitu. Jalan ini kan nggak ada yang tahu ya kayak gimana depannya kan gitu ya. Nah makanya dari situ kayak ada yang janggal. Tapi ya karena masih ada perasaan dalam, ya udah sabarin aja nih. Nggak akan ngejar juga nih. Karena kan ya masih juga perlu modal untuk segala macam untuk nikah ya kan. Walaupun ada sih, kalau misalkan sekarang ada kesempatan untuk nikah, sekarang nikah. Gitu. Tolong dengarkan itu Anda. Hei Anda, duit nggak ada, saya cariin duit. yang penting gayanya banyak. Gaya banyak, tempat ada. Betul. Sudah isi-isi. Gimana? Kok isi Habis itu. Ya, setelah itu bilanglah dia kayak udah saatnya nih kamu ngejauhin aku aja. Aku udah nggak bisa untuk nolak perjodohan ini karena ya mungkin sekeras batu karang kali ya bapaknya ya. Ya, jadi nggak bisa dilawan segala macam. Ataupun dia juga takut terus segala macam ya nggak tahu juga. Ya pasrah aja sih. Jadi nggak gimana ya, kalau emang dia jodoh ya nggak mungkin kemana lagi gitu loh. Dia pasti juga pasti datang gitu loh. Pasti akan nempel terus. Mau alasannya apapun, semesta pasti bakal bantuin kalau udah jodoh kan gitu. Quotes of the day. Adit ke 21. Kayak gitu. Makanya ya udahlah ya gitu. Setelah beberapa hari ke belakang, ya namanya masih kangen lah ya dengan memori yang indah. Yang namanya dia memang bukan pacar utama, tapi saya yakin dia cinta pertama saya. Jadi ya masih ada rasa kangen segala macam. Walaupun ya udah nggak bisa ya. udah lupa kok. Itu kan waktu itu. Jadi ya sempet sih waktu sakit kemarin dia bilang awalnya. Tunggu. Sejauh Saya itu mau menjelaskan dulu. Oke. Jadi Adit nih sebelumnya dapat masuk rumah sakit karena keadaannya tipes dan segala macam, dan gara-gara Anda jika Anda menonton ini, Adit tidak bisa tidur gara-gara memikirkan Anda. Habis itu lanjut. Nah setelah itu sempet lah di hari pertama masuk rumah sakit, kita telepon, loh kok ngangkat? Seneng dong. Iya. Video call udah langsung, kangen liat mukanya kan. Wih, cantik nih masih dia nih, namanya segala macam, ngobrol sejam, ngantuk, ya udah tidur besokannya, karena masih di suasana yang senang ya, ketemu, bisa lihat lagi, bisa komunikasi lagi, dengan polosnya dong, chat, coba telepon, lo kok nggak diangkat, lo kok nggak dibales, sampai besokan harinya, di hari terakhir saya di rumah sakit, dia balas, seneng dong dibalas. Saya buka itu chat dan ternyata maaf ya, aku udah nggak bisa lagi balas chatmu. Aku lagi sibuk urusin nikahanku. Ya sudah. At least, Apa nangis tuh? Habis itu, at least aku tahu apa yang dia mau gitu. Karena sebelumnya dia ngeluarin gestur yang pengen sama aku gitu loh. Maksudnya ingin kita bersama. Cuma dia bilang selalu nggak bisa, selalu dijodohin segala macam. Kurang ganteng. Bener juga tuh. Kayaknya ya. Habis itu ya karena kayak dia udah bisa netepin pendiriannya dia, mau kemana, ya udah, saya that's it. Udah, aku nggak mau lagi dah nyentuh urusanmu lagi. Udah amat. Sebatas apa namanya, cuma sebatas coworker lah, teman kerja aja gitu. karena kan bagi saya nih ya, bagi saya pribadi nih ya,
karena dia sudah punya pilihan, jadi kita tuh nggak bisa maksa juga kan, jadi punya kita lagi. Karena awalnya cuma ini sebenarnya nggak terlalu lama hubungannya, cuma ya 3 bulan lebih apa kurang kayak dari itu. Cuma rasa kliknya itu lo nggak bisa didapat dari orang lain lagi. Entah bakalan bisa dapat lagi atau enggak ya nggak tahu ya. Mungkin kayaknya sih nggak dapat lagi sih, karena orangnya kalau beda segala macam. Jadi udah nggak akan ada yang sama. Jadi kayak dialah gitu. Cuma ya kalau dia sebelum-sebelumnya kan karena kayak masih ngambang, dia mau, aku mau tapi nggak bisa. Tapi dia selalu ngeluarin gestur bahwa dia mau. Pada saat tak telepon dia kadang-kadang angkat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang balas chat, kadang-kadang enggak. Jadi kan kayak dia nih kenapa sih, dia mau apa enggak sih, dia bisa apa sih nggak sama aku gitu kan. Gantung jadinya. Gantung nih. Lama-lama ya awalnya emang masih kuat ya. Karena kan ya kalau emang jodoh pasti jodoh gitu. Bukannya semoga jodoh tapi pasti harus jodoh gitu. Pokoknya memaksakan kehendak ya, gitu. betul. ego lagi ya. Tapi tidak masalah sih juga, itu kan bagian dari perjuangan gitu. Ya, betul sih. Iya sih. Ya betul. Kayak wah aku yakin nih gitu. Ya, bener. Yakin dulu deh gitu. Ya. Yuk bisa yuk. Cuma sih yakin pasti dibukakan jalan kan gitu biasanya kata orang bijak ya kan. Iya benar. Tapi ya kembali lagi ke orangnya. Kalau memang dia tidak ingin berjuang untuk bersama, ya kenapa aku harus maksa? Ya bodoh aja orang. Aku nih yang udah siap tameng sama pedang nih, siap perang, tapi dianya udah kabur duluan. Ini siapa yang tak ajak perang nih? Iya. Masa aku sendiri kan bodoh. Ini kan kayak orang bego. Bangsat. Ngapain? Iya, Paham kan? Nah, disitulah titik saya capek. Capek sekali memang dari sebelum-sebelumnya dia udah nyuruh kayak jauhin. Kamu ya jauhin lah aku udah nggak bisa. Tapi kasih aku alasan, benar-benar alasan bahwa aku harus pergi, dan dia selama itu tidak memberinya. Nah pada saat kemarin berapa minggu belakangan ini baru dia bisa ngasih tahu bahwa dia bakalan emang mau nikah, tapi bukan dengan yang dijodohin. Yang absurdnya adalah dia nikah sama mantannya. Kan si bodoh. Kenapa? Makanannya sudah dilepaskan lagi. Wow, itulah namanya mantan. Masih ada stok yang lain. Ya itu boleh. Mungkin aku emang kalah ganteng, kalah kaya, gak apa-apa lah sama yang lain. Tapi kok kenapa sama mantan lain? Agak sedikit nggak terima aja ya. Iya. Karena saya tahu sejarahnya kenapa. Udah nih kan, udah kita ngomongnya sedih-sedihnya udah nih. Boleh di skip aja lah ya. Ya mudah-mudahan beliau bahagia juga. Ya, semoga Anda bahagia. juga bahagia. Emang ya. Semua tujuannya pokoknya bahagia lah, intinya begitu. Ya kita hidup di dunia ini kan untuk kebahagiaan ya. Yang kita cari adalah bahagia. Untuk apa lagi kita hidup kalau tidak untuk bahagia, apalagi untuk orang di sekitar kita sendiri ya. Sega suge yang tunas. Ngentin gitu dah. Ya sudah. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Ini kan Adit nih teman saya dari SD nih kan. Habis itu kuliah lagi, bertemu lagi kan. Kalau tahu ada band saya TTM, dia ini dah Adit namanya nih. Sebelum Indra tuh dia lah basis saya dulu gitu. Jadi biar kalian tahu aja ini Adit nih. Ini ada undang sih, ada nak nawang nih. Ini Adit nih. Ya ini teman saya. Makanya saya undang dengan cerita-cerita sedih-sedihnya dia, karena saya juga mengagung-agungkan sad boys gitu. Saya juga sering ya begitulah pokoknya. Untung saya diganti ya, kalau enggak jadi orkes dangdut lama-lama. Ya itu dah. Dan pas itu kan saya juga pendengar podcast gitu loh. Ada podcast pulang kantor mengundang basis Southern Us to Happen, namanya Rapi. Sekarang ada podcast tidak ngantor mengundang Adit. Siapa deh Rapi? Siapa Adit? Tidak ada yang tahu. Ya jadi begitu, kalau lebih seperti itu aja bincang-bincang kali ini. Semoga ada yang manfaatnya, ada yang relate, atau ada yang bisa diambil dari obrolan kita tadi. Pokoknya cerita sedihnya Adit, ya siapa tahu ada yang sama. Wih, kok Cam merasakan yang sama? Ya. Aja no, ini kayak temanku nih. Oh ini. Ya. Kalau boleh tulis komen boleh. Ya tulis komen juga ceritanya boleh. Yang sama. Pokoknya boleh. nanti ya siapa tahu nih Adit, siapa tahu ada yang kepincut gitu. Ya.
Nggak ada yang tahu kita ketemu jodoh, kayak teman saya ketemu jodoh di Tinder. Kan ada yang tahu Tinder, juga. Tinder lagi. Nah, itu teman saya tuh ada yang di ya begitulah pokoknya. Bucin lah sampai hari ini gara-gara Tinder. Itu teman saya ada yang dapat pacar di Medellin. Ya itulah pokoknya habis itu ya sekian lah bincang-bincang kali ini. Bangsat au. Bangsat. Woi, HP siapa lu? Kenapa ada hantunya, woi? Suruh HP ku ternyata. Ya begitu aja bincang-bincang kali ini bersama Adit. Ditunggu bincang-bincang selanjutnya. Jadi Bersama Juli. Juli udah bahas pertamanya. Nanti siapa tahu pengen ngundang siapa lagi gitu, tolong kasih tahu saya idenya. Dan kalau bisa ngasih bahan waleannya juga ya. Ya saya gampang waleknya gitu. Tapi ya Memangnya ada yang nonton? ada ada 89 orang. Ya, terima kasih bincang-bincang samudra kali ini cukup sampai di sini. Bye bye.